Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa tuh perbedaan antara tata tertib dan kesepakatan kelas? Perbedaannya, Rizal? Nggak tahu ya Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Sur, Yan. Nggak tahu. Lah itu tadi Kalau tata tertib itu nek mboten dilakonin niku dapat hukuman atau sanksi. Oke. Kalau kesepakatan nih mendapatkan apa? Konsekuensi. Oke, ada lagi yang bisa membedakan kalau tata tertib itu bagaimana, kalau kesepakatan itu bagaimana, Mas? Tata tertib kalau dilanggar mendapat hukuman atau sanksi. Kesepakatan kalau dilanggar mendapatkan konsekuensi. Konsekuensi. Sudah paham ya? Konsekuensi. Syafi'i, konsekuensi itu apa? Buat ngertos Pak. Nggak tahu Pak. Konsekuensi itu apa? Gini anak-anak, konsekuensi itu ibaratnya kayak gini. Kamu lapar, maka kamu makan. Ketika kamu banyak beraktivitas, kamu menjadi capek. Itu sebuah konsekuensi. Contohnya, jadi ada sebab akibat. Itulah yang disebut dengan konsekuensi. Sedangkan kalau tata tertib ini berupa sanksi. Sanksi, satu contoh, kamu nggak pakai helm ketika berkendara di jalan. Itu kan ada sanksinya. Kamu suka nggak suka, siap nggak siap, itu pasti mendapatkan surat tilang dari polisi ketika itu ada razia. Suka, nggak pernah polisi akan tanya, Mas Dias bersedia ditilang? Enggak. Pasti langsung, Mas Dias melanggar aturan berkendara tidak pakai helm, maka kamu dinyatakan melanggar. Itu sanksi. Kalau konsekuensi beda cerita. Oke? Tuh. Terus kita buat kesepakatan kelas dalam bentuk yang sederhana. Kenapa dalam bentuk sederhana? Kalian bisa melakukannya sama-sama. Satu. Ini sebagai pembuka saja, kesepakatan kelas soal kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Oke. Kira-kira ada masukan soal kebersihan kelas? Apakah yang bertanggung jawab hanya yang piket atau seluruhnya ikut bertanggung jawab? Silakan kasih masukan. Ayo tunjuk jari. Mas Dias, kebersihan kelas itu tanggung jawabmu atau tanggung jawab temanmu? Tanggung jawab ini Pak, satu kelas. Tanggung jawab satu kelas. Dias mengatakan kalau kebersihan kelas itu tanggung jawab satu kelas. Yoga, menurutmu? Kebersihan kelas ini tanggung jawab satu orang atau seluruh kelas? Seluruh kelas. Mas, menurutmu tanggung jawab kebersihan ini tanggung jawab satu kamu apa teman-temanmu yang lain? Teman-teman yang lain, Pak. Teman-teman yang lain. Oke, kalau kalian sudah
ketahui kalau kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab kalian bersama. Menurut kalian, buat satu kesepakatan soal kebersihan kelas. Buat satu kesepakatan. Oke, silahkan bagi yang punya ide, silahkan ditulis di sini. Silahkan ditulis di sini. Dan nanti silahkan tempel di depan. Yuk, ada yang bersedia nulis? Satu orang? Oke, ya, ini. Silahkan ditulis di sini soal kebersihan. Soal kebersihan. Coba kalian amati kelas kalian ini kira-kira. Ya, silakan duduk. Ya, Mas. Oke. Silakan tulis satu kesepakatan yang bisa kita gunakan bersama-sama untuk dalam hal kebersihan. Dalam hal kebersihan, silakan ditulis. Silakan, kira-kira kelas yang bersih itu bagaimana? Kelas yang bersih menurut kalian itu bagaimana? Apakah ruangan ini sudah bersih atau belum? Nah, kalau belum, apa yang akan kalian lakukan? Ayo Mas, silakan ditulis. Kalau sudah selesai, misal kalian buat satu kesepakatan yang coret-coret harus mengecat ulang seluruh sekolahan misalnya. Mas, kan ya tambah badi kalau sing sekolah. Oke, misal, tapi kalau yang lain boleh yang lebih meringankan. Oke, aduh habis. Oke, dah. Silahkan kalian tulis kesepakatannya. Kalau yang sudah selesai menulis bisa langsung menempelkan di papan tulis. Yuk, silakan. Ada lime itu. Yuk, silakan ditulis kesepakatan soal kebersihan ruangan. Sudah, Mbak? Apa isinya? Oke, silakan. Bisa ditempel di depan. Yang tidak piket mendapatkan konsekuensi membersihkan kelas setelah istirahat. Apa, Damar? Kalau sama, ya, kalau yang pernyataannya sama, silahkan ditaruh di sisi yang sebelah sama. Ditempel dulu. Yang sudah selesai nulis, silahkan ditempel terlebih dahulu. Yo. Dijejer boleh, disamakan boleh. Ayo, yang sudah nulis, yang belum dapat nanti untuk episode kedua. Yo, silakan ditulis. Mari kita baca bersama-sama.
Very good, very well. Wih, minimal piket bersama-sama membersihkan ruang kelas. Minimal kalau piket nyapu, bolong. Yang tidak, oke. Sudah. Banyak banget. Wale, itu yang tempelannya di belakang. Nggak apa-apa. Sudah menempel semuanya? Nah, yang belum silakan dituliskan terlebih dahulu. Kesepakatan soal kebersihan kelas. Oke, sekarang saya minta satu sukarelawan yang maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah ditulis di pop-it yang ada. Monggo, silakan. Satu orang. Nggak perlu Pak Rozikin tunjuk. Ayo, silakan. Satu orang. Yuk. Satu orang silakan maju ke depan. Misal yang ini melaksanakan jadwal piket kelas. Kalau tidak melaksanakan piket, kebersihan didenda. Wah, nek didenda iki konangan seneng kono iku ya iso dadi viral. Engko nek sing denda, kalau sing denda Pak Rozikin kok ya wah. Kok dapat julukan si paling denda. Yang tidak piket dapat hukuman lari 20 kali. Oke. Kembali lagi pada ini ya. Pak Rozikin jelaskan kembali. Ada yang namanya tata tertib. Ini kaitannya sanksi. Orang menerima sanksi itu pasti tidak begitu suka. Nah, sedangkan kesepakatan itu berdasarkan dari diri kalian, terus kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan yang sudah kalian buat. Oke, satu orang maju ke depan. Yang punya tulisan ini, silahkan maju ke depan. Ini tulisannya siapa ini? Membuat dan melaksanakan jadwal piket kelas. Kalau tidak melaksanakan piket, kebersihan didenda. Silakan maju ke depan. Bisa menjelaskan. Oke. Gimana, Mas? Menurutmu, kenapa kamu menuliskan hal ini? Kalau tidak melaksanakan piket, kebersihan didenda, uangnya dimasukkan ke dalam uang kas, Pak. Oh, kalau tidak melaksanakan piket, ini uang didenda, tapi uangnya dimasukkan ke dalam kas kelas. Oke, ada yang mau menanggapi? Kira-kira kalau kesepakatan ini, kalau ini kita buat kesepakatan. Oke. Sekarang kesepakatan soal kebersihan. Kesepakatan soal kebersihan. Yang poin berikutnya, yang tidak mau piket harus diganti dengan tindakan lain, contoh push up dan lain-lain. Kira-kira menurut kalian hal ini cocok atau tidak? Pas atau tidak?
Yes. Masuk. Alasannya apa? Jangan cuma sekedar asal masuk. Nah, ayo. Alasannya apa? Dan berapa kali? Yo, dan berapa kali? Ayo Mas. Monggo. Kalau yang tidak piket, ada konsekuensinya kalian harus push up. Lah saiki opo hubungannya antara piket karo push up? Lah, ini kan pertanyaannya di situ. Lah kira-kira, Mas, oke misal gak piket. Terus bariku kamu disuruh push up. Kira-kira milih piket atau milih push up? Piket. Kenapa kok piket? Biar nggak push up. Biar nggak push up. Nah. Kembali lagi ya, inti dari kesepakatan kelas itu adalah itu bener-bener dari awakmu. Nek mau ini siapa? Mas, nama kamu siapa, Mas? Kalau Purwanto dia bilang kayak gini, lebih baik saya push up daripada piket. Ataupun saya piket gara-gara push up, itu belum masuk dalam kesepakatan kelas. Itu masih tata tertib. Lah kira-kira nek menurutmu ketika tidak piket itu harus diganti dengan push up. Apakah itu cocok atau tidak? Menurutmu loh ya. Oke. Menurutmu gimana kau? Menurutmu? Tidak cocok. Kenapa kok tidak cocok? Oh, enggak kuat push up. Lah iya kan? Kenapa kamu tadi tidak memberikan masukan? Lah misal nek menurutmu kalau enggak piket, apa yang harus dilakukan? Harus piket, Pak. Harus piket. Harus piket karena untuk kebersihan. Kak Dika, piket. Kenapa piket? Kebersihan, Pak. Kebersihan. Oke. Ya? Oke. Itu ya. Sekarang soal piket ini kita buat satu kesepakatan bersama. Ayo. Menurut kalian apa? Yuk. Ora usah isin-isin. Toha, menurutmu piye? Ini ada beberapa tulisan, yang mencoret meja harus menghilangkannya dengan menggunakan amplas atau dicat ulang. Oke, kalau poin ini kita gunakan sebagai kesepakatan kelas, setuju atau tidak? Setuju, Pak. Kenapa kok tidak? Alasannya apa? Monggo, tadi ada yang menjawab tidak. Gimana Dika? Karena Beli cat. Uangnya gak cukup buat beli cat. Oke. Yuk. Ada lagi yang lain. Ini soal kebersihan. Ini saya lihat ruangan ini butuh penghuninya, yang menempati ruangan ini butuh usaha lebih untuk membersihkan. Oke, monggo silakan. Soal kebersihan kelas. Monggo. Ya. Oke. Kita coba untuk poin yang kedua selain kebersihan. Kalau kebersihan tidak merespon, silahkan sekarang untuk kehadiran. Untuk kehadiran. Oke. Untuk kehadiran. Kita buat kesepakatan untuk kehadiran. Kehadiran di kelas. Oke. Yang hari ini tidak masuk siapa? Dirvan. Kemana? Nggak tahu. Oke, hari kedua. Sekarang poinnya soal yang kedua soal kehadiran. Soal kehadiran. Kehadiran ini
Kehadiran ini kehadiran sebelum pembelajaran, setelah istirahat, dan kehadiran dalam 1 hari full. Kira-kira kalau soal kesepakatan soal kehadiran, ada yang memberikan masukan, yang tidak hadir konsekuensinya apa, yang terlambat konsekuensinya apa, yang datang terlambat setelah istirahat pertama atau istirahat kedua konsekuensinya apa, silahkan kalian ungkapkan. Damar, menurutmu, kalau ada yang terlambat, ada yang tidak hadir, itu konsekuensinya apa? Terserah gurunya Pak mau. Terserah Gurunya. terserah gurunya. Oke, pendapat 1. Mas, menurutmu kalau ada yang tidak hadir ataupun terlambat pada saat, menurutmu kesepakatannya konsekuensinya apa? Di push up Pak. Push up. Oke. Yoga, ini kalau menurutmu gimana? Terserah siapa? Oke. Mas, kalau menurutmu Mas? Push up Pak. Push up. Selain push up? Sit up. Hah? Sit up. Sit up. Selain sit up, apalagi? Di lapangan Pak. Hah? Lari keliling lapangan. Bang, menurutmu Bang Arifin? Lari mubeng desa Galdowo. Hah? Bos, lari mubeng desa Galdowo. Ayo. Oke, menurut kalian, Toha? Keliling lapangan, Pak. Keliling lapangan. Oke. Untuk sementara waktu pembuat penyusunan kesepakatan kita akhiri dulu karena kebetulan ada jadwal yang lain. Kita sambung untuk pertemuan nanti. Pertemuan nanti kita buat kesepakatan kelas. Tadi hanya baru di poin soal kebersihan. Oke, silakan saya kasih waktu kalian untuk berdiskusi kembali. Silakan buat beberapa kesepakatan kelas yang nanti kita jalani bersama. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.